Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sosok pesulap yang selalu jadi mimpi buruk bagi para dukun, sepertinya fase ketenaran pesulap merah sedang berada di puncak-puncaknya. Mau di sosial media manapun, di portal berita manapun, pesulap merah pasti menjadi topik. Hal ini memang wajar karena pesulap merah ini berani tampil beda dan melawan para dukun. Warna baru ini nih yang membawa pesulap merah mendapat perhatian, bahkan fans. Namun ketenaran dari pesulap merah bukan cuman karena dukungan fansnya ya, tapi juga datang dari orang-orang yang menantang sosok pesulap merah. Nah, contoh yang paling jelas nih, kalau bahas tentang menantang ya tentu kita harus bahas Gus Syamsuddin di tempat pertama. Abang Udin ini adalah sosok awal mula super viralnya perseteruan pesulap merah. Konflik dengan Abang Udin ada banyak. Kalau soal pembuktian mulai dari batu getar, keris petir, dan masih banyak lagi yang diklaim sebagai media penyembuhan, andai saja Mas Udin tidak menantang Marcel pada sebuah video yang dia unggah, mungkin saja Indonesia cuman punya satu isu untuk dibahas, yaitu kasus Ferdy Sambo. Kamis malam Jumat, sekalian saya mengundang Dek Marcel. Nah, kita tahu sendiri kan kalau karena video tadi pesulap merah pun datang ke padepokan milik Abang Udin. Dan kemudian terjadilah peristiwa viral. Setelah didatangi oleh pesulap merah, padepokan yang dibangun Gus Syamsuddin pun dibubarkan oleh warga setempat. Imbas dari pembubaran ini, Gus Syamsuddin kemudian melapor polisi dan yang menantang ulang pesulap merah untuk membuktikan kesaktian miliknya. Nah, hingga sekarang hal ini enggak pernah terjadi. Karena pesulap merah mengaku kalau Abang Udin cuman koar-koar karena tidak pernah menjawab pesan dari Marcel. Sosok kedua yang menantang Marcel dan harus kita bahas adalah Jindan. Pria yang satu ini baru-baru viral setelah masalah pesulap merah. Dan juga Gus Syamsuddin mencuat sejak kemunculannya. Pria ini terus mengaku kalau punya ilmu kebal dan memiliki hubungan dengan makhluk gaib seperti jin. Saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin, langsung ngantri makan tuh. Nah, saat menghadiri beragam podcast, Jindan ini selalu mencoba membuktikan kesaktiannya kalau dia itu kebal dan tidak tembus sama jarum, mulai di podcast Dr. Richard sampai di podcast Dennis Clary. Nah, pria ini juga mengaku jadi bagian dari Asosiasi Dukun Indonesia dan melaporkan pesulap merah ke polisi karena menganggapnya dukun cabul dan juga nipu. Laporan ini ditanggapi netizen sih sebagai hal lucu. Karena kok dukun yang notabene ngaku bisa santet malah ke polisi ya, kok gak langsung nyampe nyatet aja. Setelah hadir di mana-mana, Jindan ini enggak pernah digubris sama Marcel. Bahkan seakan tidak dipedulikan. Ia karena merasa diabaikan, Jindan pun membuat hal viral baru dengan menantang Marcel adu tembak jarak 5 meter dengan taruhan 5 miliar rupiah. Nah, karena hal ini mulai kemana-mana, pesulap merah pun memberi tanggapan. Dan menurutnya itu adalah jebakan. Hal ini disebabkan pembuktian kesaktian menggunakan senjata api dilarang sama Indonesia. Makanya pesulap merah menyarankan Jindan untuk ke kepolisian langsung untuk meminta izin agar bisa melakukan pembuktian itu. Hal ini bukan gak mungkin terjadi koop, karena jadi Corbuzier pernah melakukan pembuktian serupa lewat ilmu sulap, bukan ilmu pura-pura kebal. Setelah kedua kasus tadi viral, Marcel makin banyak ditantang orang-orang. Kebanyakan netizen sih berasumsi kalau penantangnya ini cuman mengarungi ombak viral dari masalah pesulap merah. Salah satunya ada Gus Nur Syamsun yang viral di TikTok menantang Marcel dengan penuh emosi. Saya kapan-kapan mau ke Jakarta lah. Saya mau mencari itu pesulap merah itu. Pesulap merah tanah dancok juga pesulap merah gue. Sabar bagi yang enggak tahu siapa orang ini. Dia itu hampir mirip Gus Syamsuddin di YouTube miliknya yang udah punya 1,4 juta subscriber, mempertontonkan hal yang hampir mirip dengan Gus Syamsuddin, yaitu menantang dukun. Selain itu ada juga sih konten perjodohan ala-ala reality show-nya. Dari tantangan ini pesulap merah belum memberi respon apapun karena sepertinya lagi bosan ama model-model orang sakti seperti ini. Tapi tentu saja netizen menantikan pertemuan mereka, entah itu netizen kubu pesulap merah ataupun netizen kubu Nur Syamsul. Berikutnya adalah nih orang yang mengaku sebagai perpatih nan sebatang yang menantang Marcel. Pria yang mengaku dari Medan ini ingin membuktikan kalau memang punya ilmu penglaris. Nah, sepertinya modelan dukun penglaris seperti ini susah untuk dipercaya netizen. Selain yang punya sulit untuk dibuktikan.
Hei, Marcel Radival, alias pesulap merah, saya Perpatih dan Sabatang menerima tantanganmu untuk membuktikan bahwa pengelarisan itu ada. Tapi sebelumnya, kamu juga harus menerima tantangan saya yang dilakukan bersamaan pada hari itu sebelumnya untuk membuktikan bahwa kamu layak atau tidak menerima keajaiban yang akan saya tunjukkan. Perpatih dan Sabatang dari Sumatera Utara, Medan. Andai emang pria ini punya penglaris kok nggak dipakai untuk diri pribadi aja sih? Lumayan loh daripada cari gara-gara di media sosial. Mending kaya sendiri dengan pakai penglaris. Oh iya, Perpatih nan Sabatang yang disebutkan juga sebenarnya mengundang pertanyaan netizen. Kata ini merupakan sebuah gelar terhormat di Minangkabau. Jadi makin sulit deh orang-orang percaya bagaimana gelar terhormat di Minang malah ada di Medan. Makanya alasan ini sih cukup untuk buat Marcel tidak menggubris pria tadi. Tantangan juga datang nih dari Kalimantan, tepatnya dari salah satu pemuda suku Dayak. Dia menantang pesulap merah untuk datang ke Kalimantan dan ingin buktikan kalau kekuatan mandaunya adalah asli. Kita ke Kalimantan, kita buktikan. Kalau memang trik, gua tutup channel bro, tutup channel gua. Namun entah kenapa beberapa hari kemudian pria ini malah mengunggah permintaan maaf dan ingin memberikan mandau pada pesulap merah. Ini saya akan kasih ini ya, sebagai permohonan maaf saya buat Bang Marcel ini. Padahal pesulap merah belum memberikan tanggapan apapun. Tapi ini soal tanggapan budaya mandau terbang Dayak. Marcel pernah membuat video untuk mengapresiasi hal tersebut sebagai pertunjukan budaya, bukan kesaktian dari hal gaib. Oke. Gue demen nih kalau ada yang melestarikan budaya Indonesia untuk dikenalkan ke khalayak umum dalam konten hiburan seperti ini nih. Selain mandau terbang ada juga sih tantangan kris terbang. Dari pria berpeci yang katanya berkekuatan asli dari gaib, tapi kepalanya kok kaku amat om, kayaknya ada yang nyangkut gitu. Hah? Kamu sangka ada tali? Kita di atas gak ada. Sepertinya bukan cuma orang awam nih yang turun untuk mendapat perhatian karena masalah pesulap merah. Dari kalangan artis yang lama tidak kelihatan batang hidungnya, juga memunculkan diri seperti yang dilakukan Sandy Tumiwa di acara Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Kemunculan Sandy Tumiwa di acara ini dengan alasan untuk turun gunung menantang pesulap merah. Menurutnya, pesulap merah itu terlalu sombong menyamaratakan seluruh orang yang mengaku punya ilmu gaib. Nah, karena ini tantangan yang baru dilontarkan, pesulap merah sih belum kasih respon. Tapi kalau dari netizen, udah keras banget karena menganggap Sandy Tumiwa cuma pansos doang. Bahkan cari-cari duit buat bakso. Semenjak kemunculannya di acara tadi, Sandy Tumiwa masih terpantau jadi bulian netizen. Nah, membicarakan perseteruan pesulap merah dengan berbagai pihak tadi, baru-baru ini di channel Denny Darko, Master Limbat berinisiatif mempertemukan pesulap merah dan Gus Samsudin untuk mendamaikan. Kira-kira apa hal ini bakal terjadi beneran? Melestarikan budaya Indonesia untuk dikenalkan ke khalayak umum dalam konteks hiburan seperti ini nih. Selain mandau terbang ada juga sih tantangan kris terbang. Dari pria berpeci yang katanya berkekuatan asli dari gaib, tapi kepalanya kok kaku amat om, kayaknya ada yang nyangkut gitu. Sepertinya bukan cuman orang awam nih, yang turun untuk mendapat perhatian karena masalah pesulap merah. Dari kalangan artis, yang lama tidak kelihatan batang hidungnya, juga memunculkan diri seperti yang dilakukan Sandy Tumiwa. Di acara Pagi-Pagi Ambiar Trans TV kemunculan Sandy Tumiwa di acara ini, dengan alasan untuk turun gunung menantang pesulap merah menurutnya,
pesulap merah itu terlalu sombong menyamaratakan seluruh orang yang mengaku punya ilmu gaib. Nah, karena ini tantangan yang baru dilontarkan, pesulap merah sih belum kasih respon. Tapi kalau dari netizen mbah udah keras banget. Kareina menganggap Sandy Tumiwa cuman pansos doing, bahkan cari-cari duit buat mam bakso.